Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di pertemuan ini, khusus untuk kelas 9, kita akan diskusikan kelanjutan dari materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita coba agak sedikit melirik buku-buku kalian yang ada di situ, buku mandiri juga boleh. Nah, di minggu lalu kita bahas tentang hakikatnya. Apa hakikat dari kedaulatan? Nah, kenapa Pak kita mesti belajar tentang hakikat kedaulatan? Iya, agar kita mengenal negara kita ini memiliki kedaulatan. Apa sih kedaulatan negara kita? Nah, itu sudah ada di video yang sebelumnya. Kamu saksikan ya. Nah, baik. Di bab ketiga, sesuai dengan judulnya Kedaulatan NKRI, kita nanti akan mengerucut kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita akan sedikit nanti bicara tentang teori. Sebelum ke sana, kemarin kita bahas tentang hakikat. Nah, hakikat itu sudah kita diskusikan pengertian kedaulatan secara luas dan secara singkat. Ya, di buku kamu yang sudah kamu catat juga seperti itu, harus kamu ketahui pengertian luasnya, pengertian singkatnya. Kemudian kita sudah bahas pembagian kedaulatan itu ke dalam dan keluar. Bagaimana negara itu punya kekuasaan untuk keluar bahkan ke dalam, ya. Tidak dipelajari. Namun ada satu lagi sedikit yang tertinggal, yaitu sifat ya. Sifat kedaulatan itu di sini diartikan sebagai asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Di buku kamu sudah sangat jelas pengertian asli, permanen, tunggal, dan... Nah, kalau asli itu berarti kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara kita itu berasal dari perjuangan kemerdekaan yang sudah diambil tanpa campur tangan Jepang. Jadi negara kita itu memang benar-benar asli, tidak ada campur tangan dari negara lain. Maka dari hari ini kalau kita tanya, Pak, siapa sekutu Indonesia? Sekutu Indonesia nggak ada. Kalau ditanya Malaysia punya sekutu, Pak? Ada. Malaysia sekutunya Inggris. Jadi kalau kita perang sama Malaysia, Inggris campur tangan. Nah, apa bedanya, Pak, kalau kita asli? Nah, kalau kita asli, nanti negara kita akan bisa berdiri sendiri, mandiri, ya, berkembang, berusaha sendiri, seperti hari ini yang kamu rasakan. Nah, permanen, kedaulatan yang dimiliki sekarang ini, yang kita rebut dari kemerdekaan sampai nanti seterusnya, itu permanen sampai negara ini bubar. Mungkin nggak negara bubar, Pak? Mungkin. Tapi kalau kita harapkan negara kita tidak bubar, ya. Kalau negara yang sudah sebelum-sebelumnya itu Uni Soviet sudah bubar. Mereka dulu dari sebelum Uni Soviet, sekarang Rusia. Ada negara seperti itu bubar? Iya, bubar. Nah, tunggal. Pemegang kekuasaan tertinggi itu nanti tunggal. Nah, nanti kita bahas juga teori. Dan tidak terbatas. Tidak terbatas itu artinya apa? Kedaulatan di suatu negara itu tidak dibatasi oleh kekuasaan negara lain. Kita berhak melakukan apa saja sepanjang itu di wilayah Indonesia. Itu kira-kira. Kita pindah ke teori, pelan-pelan. Baik, kita coba pelan membahas tentang teori kedaulatan. Kita menggunakan kata teori, berarti ada yang mencetuskan, ada yang mempelopori, ada yang mengeluarkan gagasan. Nah, siapa mereka? Nanti kita akan lihat. Disandingkan dengan kedaulatan, berarti teori kedaulatan itu tidak hanya satu, berarti ada beberapa teori. Di depan ini sudah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nanti kamu catat dengan baik. Teori yang pertama itu teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat di sini teori kedaulatan hukum. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Tuhan, raja, negara, hukum, rakyat. Oke, pelan-pelan ya. Nah, mengapa kita mesti mempelajari ini? Agar kita mengenal sejarah. Ternyata dahulu, ya mungkin kita sebelum lahir, ya belum lahir di muka bumi ini, ada sejarah yang mesti kita pelajari. Ya, mengapa kita pelajari? Agar kita bisa belajar dari sejarah itu. Ternyata tidak. Karena kan kita tahu setiap orang generasi muda akan menjadi generasi penerus. Kalian yang akan melanjutkan negeri ini tentu harus mengetahui sejarah agar belajar dari kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Oke.
Nah, teori kedaulatan Tuhan ini adalah sebuah teori yang diterapkan di sebuah kepemimpinan, di kekuasaan di masa silam. Di sini pelopornya Augustinus. Kalau kamu cek nanti di buku, itu nama pelopornya banyak, tapi yang pertama sekali namanya Augustinus. Teori ini dia munculkan di apa nih namanya? Teori ini dia munculkan pada masa 354 Masehi yang lalu. Ya kalau kita bilang generasinya sudah jauh sekali ke belakang. Namun sejarah ini masih ditulis, terdapat hingga kita hari ini belajar. Nah, teori ini dia munculkan dan diambil oleh penguasa pada saat itu untuk melanggengkan, memudahkan kekuasaannya pada masa itu. Contohnya Mesir kuno. Kamu kenal dengan Firaun. Salah satunya Firaun. Firaun itu menganggap dirinya Tuhan. Jadi apapun yang dia ucapkan dari mulutnya, perintah, itu harus dilakukan tanpa kecuali, walaupun itu namanya tidak manusiawi. Contohnya kalau kita membangun piramid itu, barangkali membangun piramid pada masa dulu itu tidak semudah sekarang. Ada alat-alat yang membantu. Dulu manusia menggerakkan batu yang begitu besar. Mau tak mau dikerjakan. Padahal itu cuma makam yang isinya juga ada beberapa museum-museum peninggalan-peninggalan Firaun sebelumnya. Dan ini ditanya bertahan nggak Pak? Tidak bertahan, karena ini adalah suatu teori yang tidak manusiawi pada masa itu. Nah, ada juga kekaisaran Tiongkok. Nah, kalau kamu nonton film-film Cina, Tiongkok itu kekaisarannya itu luar biasa. Apapun yang dia ucapkan, hari ini dia inginkan hasil panen dari rakyatnya, hari ini juga harus diberikan. Walaupun rakyatnya mau miskin, mau kayak mana, tidak makan, tidak peduli pada masa itu. Ada juga kerajaan-kerajaan Jawa pada zaman Hindu. Nah, ini nanti kamu cek di pelajaran IPS. Kita pelan-pelan ke sini. Ada teori raja. Teori ini sebenarnya teori yang muncul dari upaya untuk memunculkan kembali teori kedaulatan Tuhan. Cuma disebut dengan raja. Nah, raja di sini dianggap juga sebagai bayangan Tuhan. Jadi apa yang dia sebutkan nanti harus dilakukan oleh rakyat. Ini dilakukan pada masa Louis XIV. Itu raja Prancis pada masa itu. Dia berkuasa seumur hidup dia 72 tahun. Nah, pelopornya Niccolo Machiavelli tahun 1467. Ini juga masa yang cukup lama. Nah, apakah teori ini masih ada Pak sampai sekarang? Tidak lagi diterapkan, karena teori ini juga hanya teori yang tidak manusiawi, karena rajanya hanya memanfaatkan teori ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Lalu muncul teori lain. Nah, teori kedaulatan negara. Pelopornya adalah G. Jelinek 1815. Teori ini juga dipakai oleh penguasa pada saat itu. Contohnya nih, Rusia, pemimpinnya namanya Tsar. Jerman, pemimpinnya Hitler. Ini paling sering didengar. Italia, pemimpinnya Mussolini. Mereka bertiga di negaranya berbeda, di masa yang cukup berbeda. Ada yang jumpa, ada yang tidak nih. Nah, mereka pakai teori ini untuk membuat apa yang mereka lakukan itu dianggap benar, walaupun itu menyusahkan masyarakat pada saat itu. Tahulah kamu kalau mereka itu adalah orang-orang yang memicu perang dunia. Jerman adalah salah satu pemicu perang dunia. Teori ini berlaku Pak sampai sekarang? Tidak. Berakhir sampai pada masa mereka. Nah, lalu muncullah teori kedaulatan hukum. Ini pencetusnya Hugo de Groot 1583. Nah, untuk teori ini dipakai oleh Amerika Serikat sampai sekarang. Maka kalau kamu lihat Amerika Serikat itu, walaupun terbentang luas di benua Amerika itu, ada wilayah Florida, New York, ya, kemudian ada Las Vegas dan seterusnya. Itu berlaku di situ adalah
hukum yang paling menentukan. Jadi pemerintah itu nggak ngurusin namanya sosial ekonomi masyarakat, nggak ngurusin agama orang, nggak diurusin di Amerika. Makanya di Amerika itu bebas, asalkan tidak melanggar hukum. Itulah kelebihannya Amerika mengambil teori yang ini. Jadi kalau kalian di sana misalnya tidak memiliki agama, walaupun tidak memiliki identitas agama, nggak penting sama mereka. Karena bagi mereka itu yang penting tidak melanggar hukum. Apa saja ya, mungkin dalam kejahatan, kriminal itu nggak boleh. Nah, teori yang selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Di sini ada pencetusnya J.J. Rousseau, gimana bacanya nih? J.J. Rousseau. Nah, ini kita nanti coba cek di negara mana dia berasal. Ini muncul 1712. Ini muncul teori ini 1712. Ini diambil oleh Indonesia sebagai teori kedaulatan rakyat karena sesuai dengan upaya Indonesia berdiri. Negara Indonesia itu berdiri bukan karena si A, kalau ini tadi kan karena kekaisaran si ini, karena raja ini. Di sini tidak, ini karena perjuangan rakyat Indonesia. Maka teori ini sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia pada masa dulu. Sehingga teori ini sampai sekarang dipakai. Lalu diciptakanlah namanya teori ini agar dirasakan oleh rakyat, dilakukanlah namanya pemilu. Rakyatlah yang memilih pemimpinnya. Sampai di sini, mudah-mudahan nanti ada pertanyaan agar lebih lanjut kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.